Sakit pinggang cari uang penting tolong. Hai guys, selamat datang kembali di pembahasan alur cerita. Bagaimana kondisi kalian? Dompet masih tebal atau ya masih amai? Ya udahlah, gak perlu basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Berangkat. Cerita berlanjut dengan kelompok Taichi yang kembali melakukan patroli di hari kedua. Mereka tidak sengaja menemukan tempat yang pernah disinggahi para pencuri. Ragil memeriksa bekas perapian dan menemukan kalau tempat ini baru saja ditinggalkan. Sontak Rit pun langsung melakukan pencarian dan mendapati 3 orang bandit yang tengah mengambil hasil kebun dengan sangat santai. Tapi kesantaian itu harus berubah kesialan sebab tiba-tiba saja muncul kelompok Taichi yang seketika membuat ketiga bandit itu melakukan mode baku hantam. Tapi sayang itu semua tidak berarti sebab pada akhirnya tertangkap juga. Meski Gedek ingin mekprek, Ragil tetap menyerahkan para bandit tersebut kepada pihak yang berwajib. Selepas kepergian Ragil, Kasim langsung menyelami Taichi, namun tanpa disadarinya tindakan itu membuat identitas yang dimilikinya terbongkar, di mana Taichi membeberkan semua kecurigaannya berawal pertemuan mereka kemunculan 4 monster yang seharusnya tidak ada di tempat ini sebab kawasan mereka tinggal dengan keperkebunan sangat jauh, dan terakhir kemunculan para bandit. Alhasil Kasim yang identitasnya telah diketahui langsung saja memperlihatkan penampilan aslinya dan tanpa disangka-sangka assassin yang waktu malam itu baku hantam dengan Rin dan Taichi berada di pihak yang sama sehingga dengan ini baku hantam pun dimulai bersamaan dengan sebuah ledakan. Ami yang memang dasarnya sangat suka kekerasan tentu sangat gembira. Ciwi itu merasa kalau 2 gadis di depannya akan memberikan hiburan. Bahkan ia bisa tertawa ketika tengah bertahan dan menyerang dari hantaman Rin dan Miura. Tapi Ami harus dikejutkan oleh kemampuan yang dimiliki Rin, di mana Rin mengeluarkan sihir tanah dan air dalam waktu yang bersamaan. Di sisi lain pula, Kasim mengawali pertarungannya dengan mengeluarkan hewan peliharaannya, yaitu Forest Element. Sementara Taichi yang belum mengetahui informasi makhluk tersebut beranggapan kalau orang di depannya tengah meremehkan dirinya, sehingga ia pun langsung melesat maju. Tapi ternyata... Ya, Taichi dibuat menganga oleh peliharaan milik Kasim, di mana tinju yang dilayangkannya tidak mampu menyentuh tubuh sang makhluk. Jadi, Force Element adalah monster berelemen es. Karena makhluk berelemen, maka tubuhnya tidak mempunyai tubuh fisik. Mendapati situasi ini tentu sangat membuat Taichi kebingungan, tapi kita terlebih dahulu bergeser ke pertempuran Rin dan Miura, di mana berkat pengeluaran waktu yang dilakukan Rin membuat Miura berhasil kembali menggunakan penguatan tubuh. Tapi ternyata itu semua belum cukup untuk mendandingi kemampuan Ami. Bahkan serangan gabungan yang dilakukan keduanya harus gagal sebab otak pintar yang dimiliki musuh mereka. Kita bergeser kepada Taichi yang mengalami kesusahan berhadapan dengan peliharaan milik Kasim. Pemuda itu harus banting tulang, menghindar dan menangkis bongkahan balok es yang meluncur. Hingga puncaknya Kasim memberikan bola sihir yang seketika membuat tampilan yang ditunjukkan makhluk tersebut berubah drastis. Di mana sihir tersebut dijuluki penjanjian merah tua. Sebenarnya sihir ini dianggap terlarang sebab menggunakan darah manusia dan monster. Tapi kekuatan yang didapatnya akan berkali-kali lipat. Bahkan hanya 1 kali hantamannya mampu membuat Taichi batuk berdarah. Pemuda itu tidak merasakan gentar sedikit pun meski telah menyaksikan betapa kuatnya hantaman yang dilakukan makhluk di depannya. Taichi kembali berdiri terlebih lagi mendengar rencana Kasim yang akan menangkap kedua temannya dan menjual mereka kepada lelaki hidung belang. Sementara itu Rin dan Miura tengah terkapar setelah terkena hantaman. Namun siapa sangka kejadian tersebut membuat mereka semangat 45. Bahkan Ami tidak sedikit pun diberikan kesempatan untuk bernapas. Ciwi tersebut mengira kalau serangan mereka telah berakhir sehingga ia pun masih bisa tertawa. Tapi tiba-tiba Miura muncul bersama pedang besi miliknya.
Namun sayang, pertarungan yang keduanya anggap telah selesai, nyatanya mereka semua harus dikejutkan oleh kemunculan Kasim yang menunjukkan kondisi Taichi, yang dimana pemuda itu tengah berada di dalam situasi darurat dan tinggal menunggu ajal. Di bawah alam sadar Taichi, ia didatangi oleh sebuah roh yang menawarkan kekuatan. Pemuda itu langsung menyetujui, meski harus menderita sakit yang hebat. Iya, Taichi kembali bangun dengan aura yang mengerikan, bahkan terlihat sangat berbeda. Kejadian tersebut membuat Kosim dan Ami sangat terkejut, sehingga Kasim tanpa basa-basi langsung menyuruh peliharaannya menyerang Taichi. Tapi sayang kali ini, hantaman yang dilakukan makhluk tersebut tidak berdampak apa-apa, bahkan Taichi hanya menganggap terkena serangan anak kucing. Alhasil Kasim yang mendengar itu semua kembali menyuruh First Element meluncurkan sihir, tapi ternyata menatap tidak percaya dengan kemampuan orang di depannya, mampu melibat serangan Frost Element bahkan makhluk-makhluknya sekaligus. Sehingga Kasim yang ketakutan berniat melarikan diri, namun sayang tidak semudah itu sebab Taichi tidak mempunyai niatan meloloskan mereka begitu saja. Alhasil pemuda itu melesatkan serangan dan menghantam Kasim. Tapi ternyata efek yang diterima Taichi dari melesatkan serangan terakhir sangatlah berbahaya, sehingga ia pun harus kehilangan kesadarannya. Akhirnya, setelah 1 minggu lamanya Taichi tertidur, pemuda itu akhirnya membuka mata. Kelelahan yang dideritanya dari pertempuran tempo hari membuat Taichi tak sadarkan diri dengan waktu yang lama. Maka dari itu, agar energi yang dimilikinya cepat pulih, ia pun makan dengan sangat lahap. Lemia menceritakan betapa khawatirnya Rin dan Miura ketika mendapati Taichi tak sadarkan diri, di mana awalnya mereka mengira kalau dia pingsan diakibatkan lelah dan terluka parah, sehingga langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi karena tidak membuahkan hasil, keduanya pun membawa Taichi ke tempatnya. Sehingga Lemia pun menyarankan kepada Taichi untuk mengucapkan hatur nuhun kepada Rin dan Miura. Akan tetapi, hal yang membuat Lemia penasaran adalah kejadian yang mengakibatkan Taichi terjatuh tak berdaya. Sementara di tempat lain, ternyata Kasim dan Ami selamat dari serangan terakhir milik Taichi, meskipun Kasim harus kehilangan satu tangan. Kasim melaporkan semua informasi mengenai pemuda bernama Taichi kepada orang yang dianggap pemimpin. Walaupun bawahannya gagal membunuh target mereka, ia tetap mengagumi informasi yang didapat bawahannya tersebut. Namun ia memilih sebuah tugas baru untuk Kasim dan Ami, yaitu mengawasi rencananya berjalan lancar. Tapi sebelum itu, sang pemimpin memberikan sedikit kekuatan kepada Ami sebab ia tahu kalau bawahannya ini hampir mati oleh kelompok Taichi. Tak hanya itu, sang pemimpin juga memberikan 2 anggota baru yaitu bocah kematian yang bernama Milo dan Melo. Sebelum beranjak pergi, sang pemimpin menyelipkan sebuah kertas yang kalian akan ketahui nanti isinya. Kembali lagi kepada Taichi yang saat ini tengah terlibat dengan seorang ciwi cantik, di mana Taichi yang baru saja menolong cewek tersebut dari kejaran orang yang tidak dikenal harus dibuat takjub oleh ciwi ini yang ternyata adalah assassin tempo hari yang pernah dihantam Taichi dan dibawanya kepada Bapak Guil. Di mana setelah berpikir cukup lama dan menggunakan pertimbangan yang sangat efisien, Anastasia ini memutuskan keluar dari keanggotaan assassin dan bergabung dengan serikat petualang. Sehingga saat ini ia tengah menjalankan sebuah misi menyelidiki pencurian hasil kebun. Alhasil dengan ini keduanya pun menjalin kerjasama mengungkapkan dalang dari misteri ini. Setibanya di dalam sebuah ruangan yang pernah ditempati pemimpin Kasim, keduanya langsung memeriksa mencari barang bukti. Hingga seketika tatapan yang dimiliki Taichi langsung tertuju kepada sebuah kertas yang diletakkan sang pemimpin. Malam harinya, Rin dan Miura tengah healing di pasar malam menikmati jajanan tempat tersebut. Tapi sayangnya itu semua tidak bertahan lama sebab tiba-tiba ya, tiba-tiba saja muncul benda panjang keras tajam melintas menghantam mereka. Kekacauan dimulai dari sini di mana pertempuran ini bertambah heboh dengan kemunculan 3 penyihir. Tapi ternyata itu semua hanyalah pengalihan agar Ami dapat menangkap Miura hidup-hidup. Ami menyuruh para bawahannya menahan Rin agar tidak mengejar, sehingga baku hantam pun terjadi. Kembali lagi kepada Taichi yang saat ini telah berada di dalam sebuah lorong. Keduanya menemukan rencana sang pemimpin yang berniat melepaskan semua goblin untuk menyerang kota secara besar-besaran. Keduanya sampai di depan sebuah pintu yang ketika Taichi akan menyentuhnya, Ana dengan cepat menahan tangan pemuda itu dan mengeluarkan sebuah kunci.
Sementara itu, kondisi Miura sangat menyedihkan tergantung di atas sebuah lingkaran yang dimana para penyihir tersebut berniat menjadikan Miura tumbal. Beruntung tak lama, Rin berhasil menemukan keberadaan temannya, alhasil perkelahian kecil pun dimulai. Tentu para krocoi di depan ini bukanlah lawan yang sepadan dengan Rin. Terbukti Ciwi tersebut dapat dengan mudahnya mengikat pergerakan mereka dan melangkah maju menyelamatkan Miura dengan sangat santai. Tapi tiba-tiba muncul sang pemimpin bersama Kasim yang tentu mengejutkan Rin. Ciwi tersebut dapat langsung menyimpulkan kalau semua ini adalah ulah orang di depannya. Namun di saat Rin sudah siap akan bertarung, sang pemimpin langsung menjelaskan kedatangannya bukan untuk bertarung, melainkan memberi informasi kalau dirinya telah melepaskan pasukan monster yang berkisaran 3000. Tepat sesuai perkataannya, para monster telah berkumpul untuk menyerang kota. Tapi sayang, ceritanya cuma sampai di sini. Kita lanjut minggu depan. Mimin pamit, jaga kesehatan kalian. See you and bye-bye.